Nggak ada autofocus, prosesor lambat, nggak ada fitur video juga. Ya, aku ingin bercerita sebuah kamera yang penuh akan kekurangan. Jadi beberapa saat lalu, ada sebuah kamera yang menarik perhatianku. Nama kamera tersebut adalah Leica M11P. Dan di sini aku ingin bercerita kenapa aku memutuskan untuk beli kamera ini. Jadi aku sempat nonton videonya Faisal Westcott, seorang fotografer blasteran Indonesia-Amerika yang tinggal di New York. Dia juga baru beli kamera tersebut kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu ya. Dan begitu aku melihat hasil-hasilnya, bagaimana dia memotret begitu pelan dan mindful, aku jadi penasaran dan mulai research soal kamera tersebut. Kenapa sih aku nyari kamera yang lambat? Aku ngerasa kalau aku shoot wedding atau pre-wedding, aku selalu dalam mode ngebut dan motret dengan speed yang sangat kencang. Loncat ke sana kemari karena aku memiliki autofocus yang akurat. Nah, nggak ada salahnya sih. Tapi aku ngerasa, dulu kayaknya aku nggak motret kayak gitu deh. Dulu aku lebih memikirkan apa yang aku foto. Jadi lama-lama aku suka capek sendiri tiap habis motret tuh. Aku ingin menambah gear yang sebenarnya bisa melambatkan proses kerjaku. Dan gear yang tepat tersebut adalah, ya benar, Leica M11P ini. Karena Leica itu terkenal dengan kamera yang minim fitur ya, terutama yang M series, di mana dia nggak ada autofocus yang dari tadi sudah aku bahas. Jadi kita harus benar-benar memikirkan tiap shot yang kita ambil. Udah 2 bulan aku motret dengan kamera ini, dan tiap hari aku terus melakukan proses PDKT dengannya. Aku mencoba untuk memahami workflow kerja tanpa autofocus, dan juga prosesor yang bisa dibilang lumayan lambat. Contoh, setelah 15 kali jepretan, apa yang terjadi? Kameranya loading, bahkan hingga 30-60 detik ya, untuk nunggu kamera selesai berproses. Lumayan mengganggu kalau motret pre-wedding. Apalagi kemana aku sempat coba dan ya adanya begong-begongan dengan klien. Tapi menurutku ini yang bikin menarik. Karena dengan kelambatan ini kita harus jadi lebih mindful. Kita harus lebih memilah hal-hal yang kita foto. Lebih memilih momen-momen yang kita ambil. Jangan asal jepret sana-sini. Ujung-ujungnya mungkin aku dapat foto yang lebih sedikit, tapi semuanya lebih berkualitas. Dan ketika kita slow down, ada beberapa komposisi atau beberapa senario ya, atau scene yang dulu kita anggap biasa saja, malah jadi lebih menarik. Objek sehari-hari yang biasanya kita lihat, oh biasa aja, bisa terlihat lebih menarik apabila kita memelan untuk melihatnya, memelan untuk lebih mindful. Jadi menurut kamu susah nggak pakai kamera ini? Eee, ini kameranya benar-benar bukan levelku sih, soalnya pas kamu pertama kali aja pakai Leica, aku kan berusaha mempelajari dari sudut pandangku nih, kayak, oh kamu ngulik-ngulik apa, tombolnya apa aja. Ini kelihatan kamera yang super manual. Jadi ibaratnya kalau di dapur kamu belum pernah belajar motong wortel pakai pisau, kamu nggak bisa potong-potongan yang bener pakai mesin, kayak gitu. Sama halnya dengan Leica, saat aku nggak ngerti, oh aperture tuh gimana, terus f yang bener itu gimana, ISO yang cara settingannya tuh seperti apa, bakal buntu banget dan kagok banget untuk pakai kamera Leica. Tapi dengan segala kekurangannya, apa sih kelebihannya? Menurutku kelebihannya ada pada sensornya. Kamera Leica memiliki sensor yang menurutku sangatlah spesial. Secara spek, mungkin sensornya memang luar biasa. Dia memiliki ukuran sensor full frame 60 megapiksel, tapi nggak berhenti di sana. Leica memiliki sebuah ciri khas yang sangat spesial yang namanya foto yang berdimensi Leica. Seperti apa itu? Aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata deh pokoknya. Kalian harus lihat sendiri, ngedit filenya sendiri, baru berasa. Nah, sekarang aku tanya, kalau image quality dari kamera ini menurut kamu gimana? Apakah ada perubahan dari foto-fotoku? Beb, kamu ngapain nanya ini? Jelas lah, jauh banget. Kayak dari hasil-hasilnya pun, aku merasa kamu sangat fully present sama quality of image and quality of the moments. Kayak kamu selalu cerita kan kalau misalnya kamera ini itu nggak bisa aku Beb kayak take-nya langsung shot gitu. Kamu harus bener-bener nafas dulu baru cekrek.
nafas dulu baru cekrek gitu. I think that what makes Leica's quality of image itu jadi sangat bermakna karena kamu ngambil frame-nya dikit dan kamu benar-benar memaknai dari setiap cekrikannya kayak gitu sih. Terus kalau buat desainnya sendiri gimana? Kalau desainnya sendiri dari Leica aku suka banget kayak you just know ini kamera mahal gitu. Tapi at the same time ini tuh bukan kamera yang intimidating. Jadi sangat classy, sangat kayak wow orang ini punya taste kayak gitu. Tapi not necessarily kamera ini yang saat kamu sodorkan di depan muka orang, orang itu langsung terintimidasi. Menurutku itu Leica. Jadi dia punya a sense of classiness gitu sih lebih. Jadi Leica M11P ini memiliki fitur content credential, di mana kalau zaman sekarang kan banyak AI tuh. Jadi dengan chip yang ada pada Leica M11P ini, kita bisa tahu apabila filenya udah di develop sejauh apa. Jadi tiap step dari pengeditan bahkan sampai penambahan AI ada rekam jejaknya. Nah, menurutku itu sangat penting ya. Apalagi foto itu penting banget untuk tahu momen yang benar-benar terjadi. Jadi good job buat Leica. Bukan pesan sponsor ya. Hehe. Oke deh. Ya agak belibet sih tadi soal content credential. Penting-penting nggak penting, tapi menurutku penting ya. Apalagi kita sebagai foto. Jadi Leica M11P ini adalah sebuah kamera yang penuh akan kekurangan. Tapi menurutku dengan kekurangan itu malah memberikan kita sebuah experience yang berbeda. Memberi intensi dan arti dari tiap foto yang kita ambil menurutku adalah kelebihan dari kamera ini. Plus, kamera ini juga bikin kita tambah ganteng kalau mau foto selfie ya. Sekian, hehehe. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya, karena mungkin aku pengen jadi YouTuber lagi. Sekian, hehehe.